Segar semakin hari ya, alhamdulillah. Baik Ustadz Khalil, tanpa berpanjang lebar lagi, ada satu janji yang telah beliau janjikan kepada kita 3 bulan yang lalu. Dan nampaknya ini kalau diungkap Ustadz mungkin akan menjadi sesuatu yang menggemparkan juga. Pembuka yang panas. Ya, maka judulnya kan dibikin sama teman-teman ini geger geden itu kan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya itu keributan besar, geger geden, keributan besar. Nah, yang beliau janjikan pemirsa adalah beliau akan membongkar dalam tanda kutip tentunya praktek-praktek perdukunan atau praktek kesyirikan atau praktek ilmu hitam seperti gus-gus yang lagi rame sekarang. Nah, yang ternyata menurut teman-teman Islam Jamaah mereka bersih dari itu, memurnikan akidah mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata justru mereka adalah orang-orang yang banyak mengamalkan kesyirikan dalam praktek perdukunan seperti itu. Nah, silakan Ustadz Khalil dibuka saja langsung dengan pertanyaan yang panas. Antum ceritakan beberapa poin tentang praktek perdukunan yang ada di Islam Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita memenuhi janji. Alhamdulillah. Kalau rencananya waktu itu segera diadakan lagi, bahkan rencananya setiap pekan. Tapi waktu itu juga ada yang usul 3 bulan aja. Ternyata yang dikabul oleh Allah yang 3 bulan. Masya Allah. Ala kulli hal, insya Allah penuh berkah. Yang penting Allahumma kita semua amin. ikhlas amin. bahwa ini adalah dakwah islahiyah, perbaikan khususnya bagi saudara-saudara dari Islam Jamaah dan umumnya bagi saudara kita semua umat Islam, supaya bisa saling menjaga, saling ta'awun dalam menjaga kemurnian Islam yang kita tetapi bersama. Berkenaan dengan permintaan yang lalu tentang bagaimana praktek-praktek kesyirikan di pusat, katakan mereka Islam Jamaah itu di pusat, bahkan di pusatnya Islam Jamaah. Kalau secara umum mereka tidak terang-terangan dan bahkan mereka rahasiakan dengan rapat sekali, ditutup ya, dengan rapat sekali. Namun bagi orang-orang yang jeli melihat tanda-tandanya, itu bukan sesuatu yang rahasia, sesuatu yang terbuka jelas. Cuman sayangnya memang kebanyakan mereka dari saudara-saudara Islam Jamaah ini ya tidak terlalu paham dengan seluk-beluk masalah kesyirikan itu, macam-macamnya seperti apa, pilah-pilahnya seperti apa. Mereka tidak tahu. Pokoknya dari atas disuarakan tidak syirik, bukan sihir, bukan ilmu jin, ya sudah percaya gitu aja. Betul. Nah, saya katakan di sini sesuatu yang sangat jelas karena satu ya, pertama terkait pendiri Islam Jamaah yaitu Pak Haji Nur Hasan ini sangat-sangat jelas latar belakang atau kan dikesankan seakan punya karomah kan, iya, karomah wali. Sebagai wali dan itu dalam event-event yang penting di daurah-daurah ilmiah yang mereka adakan, kalau bahasa kita daurah ya, seperti mereka punya CAI, setiap acara CAI itu Cinta Alam Indonesia yang selalu mereka laksanakan di Wonosalam. Iya, di dekat kawasan Wonosalam sana ada tempat camping CAI khusus. Cinta Alam Indonesia. Di situ pasti ada materi mengenalkan atau mengenang atau ya mendekatkan para jamaah, kata mereka, dengan imam pertama. Jadi sirah imam pertama itu diceritakan. Iya, diceritakan. Itu sudah pasti. Belum lagi di pertemuan-pertemuan khusus sebagai tiap bulanan yang mereka katakan daerah itu sering diungkap. Ya, yang terkait dengan masalah kesyirikan ini jelas-jelas diceritakan. Di antaranya begini, bahwa ketika Pak Haji Nur Hasan itu ada di Makkah, awalnya biasa-biasa saja.
kemampuannya atau apanya gitu. Nah, lalu di Indonesia kakeknya Pak Haji Nur Hasan ini yang dikatakan Pak Haji Abdul Aziz apa di antara itu cerita singkatnya tidak bisa mati. Nah, kayak so mati, aku rasa mati. Gitu kan, saya nggak bisa mati sebelum aku memindahkan ilmuku ini. Nah, coba kata-kata seperti itu kan biasa ada jin turunan. Itu. Nah. Itu diantaranya alamat-alamatnya kan begitu. Seperti yang kita itu pahami. Diceritakan vulgar jelas itu dan diulang-ulang bahwa si kakek ini tidak akan bisa wafat, tidak bisa mati sebelum memindahkan atau mentransfer lah kalau transfer ilmunya kepada seseorang yang mampu. Terus dia mengatakan anak-anak saya, keluarga saya tidak ada yang mampu kecuali madkhal yang ada di Mekah. Yang Haji Nur Hasan ini. Nah, setelah dikirim ini versi yang cerita ini menantu Pak Haji Nur Hasan yang sampai sekarang masih lantang terus untuk bercerita itu. Nah, itu dikatakan di Mekah katanya malas-malasan tidur tahu-tahu cegegal gitu. Wah, terkaget. Iya, terkaget. Nah, itu kalimatnya begitu. Iya. Terkaget. Nah, terus yang di Indonesia kakeknya itu meninggal. Artinya ilmunya sudah tertransferkan. Betul. Ini kalau kalau kita rujuk ya dengan dalil dengan iktimat kita kepada Quran dan Sunnah, kemudian cerita-cerita para ulama, ini kan sudah masuk ke ranah itu, ranah takhayulat, kesyirikan, khurafat kan sudah masuk di situ. Nah, tapi ini coba dibayangkan, ini seorang mantu Pak Haji Nur Hasan, seorang tokoh utama, bahkan ini istilahnya tangan kanan imam, Pak sesepuh yang dianggap paling top, seperti itu. Coba, berarti kan kosong sama dengan masalah ini kan, bahwa itu sesuatu yang kalau kita paham itu aib sebenarnya. Iya, aib sebenarnya, menjatuhkan, dan itu diceritakan dan di setiap acara-acara cai itu ya. Cai itu dikenal kepada para pemuda. Nah, setelah cegegal begitu di Mekah, baru istilahnya semangat. Jadi prestasinya langsung. Ya, menurut cerita. Allah alam kebenarannya. Nah, itu baru mau Anda tanyain tadi. Ya. Ini cerita sekedar cerita terus atau dimuat cerita hafal Quran dalam 1 bulan. Masya Allah. Kemudian hafal 49 hadis. Kitab hadis menurut mereka. Menurut mereka, kalau mereka bilang hadis itu kitab hadis. 49 hadis dan lain-lain lah. Cerita Allahu alam kebenarannya. Nah, ini masalahnya kan cerita itu asarnya nggak ada bekasnya. Kalau orang ahli hadis kan pasti ada kitab susunannya. Tapi minimal yang kita pahami dari situ, Ustaz, ada cerita yang menurut umat Islam yang faham itu adalah cerita kesyirikan, bagaimana mentransfer ilmu yang dari alam jin lah kita katakan seperti itu kepada salah seorang di antara anak turunnya, dan itu mereka tidak paham bahwa itu suatu pelanggaran begitu. Artinya memang kebodohan yang luar biasa, yang penting disampaikan oleh atasannya, maka yang bawah wajib mengatakan ini pasti benar dan ini bukan syirik begitu. Itu cerita yang luar biasa ini. Jadi setelah itu berkembang lagi cerita kejadian-kejadian di Mekah, misalkan di bawah sajadahnya lalu ada uang, penuh uang di bawah sajadah. Kemudian tempat-tempat beras habis, terus tahu-tahu penuh dengan beras. Dan ini diceritakan secara turun-temurun terus. Masya Allah. Itu kan antara karamah aulia syaitan dengan aulia rahman kan gitu. Di mana kita nanti membedakannya, kita harus tahu itu. Bagaimana akidahnya, amal ibadahnya. Betul. Jadi di Mekah itu berkembang, tapi cerita yang paling santer dan saksinya sangat banyak. Istilahnya jagoan Mekah itu. Jadi pendekar. Jadi kalau ada teman-temannya dikalahkan oleh orang Pakistan, orang Mesir, ini yang maju. Memang orangnya memang tinggi besar ya. Dan punya fotonya, punya silat lah, punya keahlian silat. Nah, setelah pulang ke Indonesia berkembang lagi cerita banyak tentang misalkan
ketika berhadapan dengan dukun di Tulungagung yang namanya Pak Sulaiman Tulungagung, dia dukun. Nah, untuk menjatuhkan supaya jadi muridnya, supaya masuk, kalau mereka katakan insaf menjadi orang iman menurut mereka. Nah, itu dengan cara adu kekuatan itu. Ya, salah satu ceritanya yang namanya Pak Sulaiman ini asalnya dukunnya, memang dukun. Nah. Dia bisa nurunkan buah kelapa tanpa dipanjat. Tanpa dipanjat, dengan tepuk tangan atau dengan teriak atau gimana gitu. Turun buah kelapa turun semua ya. Habis itu aku iso balekno ora iso balekno ta. Ya, gitu. Kalau si dukun nurunin, ya. Kalau Kiai Haji aku iso balekno, keplok balik. Baik. Jadi cerita-cerita kayak gitu tuh banyak jenisnya. Yang ini sangat-sangat identik, dekat dengan yang namanya perdukunan, dengan ilmu hitam, jin, pakai jin. Nah, kalau diurut tadi mungkin indikasi yang sangat kuat itu jin turunan kan ya? Jin turunan. Nah, adapun zikir-zikir yang kita dengar, di mereka katakan ahli zikir dan mereka sebut seperti itu. Ya. Allahu a'lam zikir yang dipakai seperti apa, kan tidak terung. Cuman kalau kita melihat beberapa murid, ini kan kita bercerita apa yang kita tahu dan kita lihat, kita dengar. Di antaranya yang saya pernah tahu itu adalah namanya Pak Haji Abdul Manan dari Madiun. Itu dikatakan versi mereka, ilmu-ilmu yang dipunyai, yang dipraktekkan itu sudah mangkul atau sudah ditasheh nih cara bahasa Arab, tasheh, verifikasi kepada imam dan boleh. Nah, ternyata saya pernah kejadian salah satu orang kena sihir ya, berobat ke Pak Haji Abdul Manan ini. Nah, salah satu prakteknya ternyata nyembelih kambing, insya Allah kalau nggak salah, terus tulang-tulangnya itu dibuang di jurang mana gitu. Nah, ini sangat betul-betul nggak bisa menghindar. Ini praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek kesyirikan. Nah, ini murid yang dianggap paling top. Dan banyak di tempat-tempat lain, di Sumeneb misalkan, namanya ada Pak Abu Sahwi Sumeneb, itu ngaku muridnya dan ilmunya sudah ditasheh. Ternyata ya mainnya ya jin. Berarti ilmu itu memang juga manqul juga, selain pemahaman-pemahaman yang diceritakan di majelis-majelis mereka, termasuk berarti yang dimankulkan itu, yang diturunkan kepada murid juga ilmu praktek perdukunan ini, Ustaz. Sepertinya kalau langsung itu tidak. Kalau diajarkan vulgar tidak. Ya, diajarkan vulgar tidak. Orang-orang tertentu yang sifatnya bahasanya tasheh tadi, taskeh. Iya. Bahasanya begitu. Apakah ini memang dia ajari, Allahu alam, ataukah orang ini bawa ilmu kemudian minta rekomendasi aja. Ini benar apa tidak? Ini masih syirik apa tidak? Paham. Itu satu. Dari murid-muridnya ada Pak Abu Sahwi, sampai sekarang masih ada tuh orang itu. Jangan betul-betul jin-jinan, betul-betul main jin, betul sakti ya? Iya, sakti bahasanya. Dan memang main jin, semua orang tahu, sama dengan umumnya orang-orang dukun-dukun itu. Iya, sama itu Abu Sahwi. Ada lagi di Batam sudah meninggal balik lama. Dia salah satu prakteknya ya, dia mengobati orang tuh pakai minyak wangi, katanya datangkan ini. Itu jelas-jelas. Datangkan jin. Ini nyata betul, dan ini mereka anggap wah ini sudah ditasheh, sudah enggak, tidak termasuk kesyirikan. Ya cuman gitu aja. Karena mungkin anggapan mereka gitu Ustaz, ketika itu syirik maka nggak mungkin ditasheh begitu kan? Ketika sudah ditasheh berarti seperti yang antum bilang tadi, berarti sudah ini yang diajarkan atau yang diamalkan ini bukan ilmu hitam yang syirik, tapi yang sudah benar gitu. Apakah kemudian jamaah dari Islam jamaah ini yang dibawa-bawa Ustadz, hampir semuanya mengerti yang seperti itu? Artinya mengerti amalan itu ada di kalangan mereka, atau bahkan amalan pun tertutupi, misalkan yang seperti yang di antum bilang di mana, Sumeneb tadi ya,
atau yang di Madiun itu jamaah di bawahnya tahu nggak kalau atasan-atasan mereka itu berbuat seperti itu? Itu yang kita sangat kasihan betul di bawah itu, dia tidak mengerti seperti yang saya ungkap tadi, rincian syirik itu apa kan. Pokoknya kalau sudah dimuat ini orang lama, ini muridnya Pak Haji Nur Hasan sudah percaya aja. Ada lagi kejadian dulu, ini bahkan kalau tidak salah ini semacam anak tiri mungkin ya, anak tiri. Jadi ada janda dikawini dan ini menjadi di kalau nggak salah di kawasan Pati namanya, Pati di Pati. Pati ya, Jawa Tengah. Kalau saya ingat salah satu yang saya ingat namanya Pak Tarom. Ini saya sebut sekalian biar Islam Jawa biar terbuka, biar tahu betul, biar neliti betul apa yang saya omong ini. Jadi nama-nama itu nggak kita blur ya. Supaya biar cek mereka, cek langsung. Ya, tapi Pak Tarom ini pun sudah meninggal dunia. Ini dulu ini wakil imam di daerah situ. Daerah situ. Ini. Jadi sangat jelas praktek-praktek itu praktek perdukunan. Memang menggunakan jin. Salah satunya begini. Salah satu muridnya datang ke saya dan bapak saya saat itu. Dia bilang, yang saya ingat ya sudah lama sekali tapi saya masih ingat bahwa ini memang praktek perdukunan, praktek jin-jinan. Dia bilang gini, saya bisa membunuh jin. Lah saya yang masih muda saat itu saya bilang, gimana praktek sampean bunuh jin? Sampean ngelihat aja nggak bisa. Gimana? Oh gini Ustaz katanya. Jadi saya itu punya jurus dari, dia bilang dia muridnya Pak Tarom. Muridnya bukan Pak Taromnya langsung. Nanti kalau jurus saya ini saya praktekkan, saya pagar ini. Saya pagar ini jin, udah di dalamnya. Nanti saya keluarkan jurus keberapa itu, set, mati semua. Ini mati langsung jin itu. Saya tanya, bagaimana Anda ngerti bahwa jin itu sudah mati? Dia bilang, oh itu push, ada meledak gitu loh, meledak. Dia meledak. Saya betul. Saya ingat setelah belajar ini bukan, Masya Allah inilah syirik semua, saya bilang. Ini perdukunan. Jadi kayak ada asap bos gitu, dia katakan gitu, mati. Waktu itu saya walaupun belum begitu detail belajar, belum masih ngerti ujung-ujungnya ini jelas perdukunan. Saya bilang jin itu kata Rasulullah bisa menyerupai siapa saja loh, bisa nyerupai bola, nyerupai asap, nyerupai bom, bisa. Sampai ditipu, saya bilang. Enggak, ini sudah ditaskeh ini oleh guru kembali saya kalimat taskeh tadi gitu. Itu masih banyak selain itu Ustaz. Jadi di Madiun ada, Sumeneb ada, Pati ada, bahkan langsung dari Haji Nur Hasan yang katanya bisa ada duit di balik sejadahnya, kantong berasnya kosong tiba-tiba langsung terisi penuh. Masya Allah. Termasuk yang agak viral berapa bulan yang lalu yang diceritakan oleh Ustadz mereka sekarang yang paling kondang, namanya Emir Ruzgani. Dia bercerita, saya malah baru dengar itu, bahwa ada orang sakti, orang kiai, orang hebat berbulan-bulan keliling Jawa apa keliling Indonesia mencari hidayah. Akhirnya ketemunya di Kertosono. Di Kertosono yaitu di Pak Haji Nur Hasan. Nah, yang saya ambil begini, sebelum orang ini datang, Pak Haji Nur Hasan sudah tahu bahwa kan ada orang ini akan ini. Padahal ini orang keliling Mbah Surip apa siapa namanya. Itu jelas-jelas orang nggak jelas gitu loh, orang mungkin juga nggak sholat, mungkin juga apa ya kayak orang linglung yang jalan yang lagi rame sekarang juga yang Dodo Tiro itu, antum tahu Ustaz? Ya sejenis-jenis gitu. Nah ini Pak Haji Nur Hasan sudah ngerti sebelum dia datang. Coba. Dia nanti akan datang begini. Bahkan setelah datang katanya dialognya bisa disemak deh, ucapannya, ceritanya Emir Rizkyani sekarang di Australia. Dia mengatakan cerita banyak dia. Jadi dialognya antara Mbah Surip dengan Pak Haji Nur Hasan itu betul-betul ini kesan kalau orang menilai, kalau orang ngerti perdukunan. Antara jin dengan jin seperti itu. Tidak ada itu dah ayat Quran hadis. Nabi saja la ya'lamul ghaiba illallah. Siapa yang, apakah malaikat dia nabi? Kan bukan.
Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ini terkait imam yang pertama. Sekarang yang kedua, yang ketiga, terutama yang sekarang. Yang sekarang. Apa kondisinya di atas? Ketika saya pulang dari Mekah 2010 dengan teman-teman, yang kami jumpai satu, masih percaya dengan hari-hari naas. Ya, hari sial. Hari sial, ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin nogodino itu ya. Betul. Nggak boleh nikahin hari ini, Ya, hari nikah ini akan beruntung kalau wetonnya seperti ini, begitu. Betul, di antara itu nanti mulai di sana sampai mulai pengajian yang mereka sebut dengan asrama khataman itu tentukan harinya. Nah, kita berantas itu sampai akhirnya berubah. Nah. Masih ada seperti itu. Nah, di keluarga termasuk di menantu yang saya sebut ini tadi, menantunya Haji sampai sekarang dia mengatakan di rumah ini ada mbah ini kayak gitu. Ini sangat jelas gitu, sangat jelas. Dan itu masih hidup di antara mereka. Sangat jelas. Ya Allah. Ada mbah ini di rumah ini, ada mbah ini, nanti mbah opo. Itu jin kan? Jin. Nah. Siapa lagi? Itu contoh. Itu contoh. Kemudian yang saya jumpai sendiri dan saksinya banyak. Ketika saya pulang masih awal-awal, di rumah yang namanya Imam Islam Jamaah yang ketiga, yang sekarang ini, yang masih ini, itu mungkin setiap bulan didatangi wanita kalau nggak salah dari Bekasi, yang notabene itu jamaahnya, tapi dia bisa bercerita. Ceritanya kayak ilmu perdukunan gitu. Lah, maksudnya gimana? Contohnya misalkan sakit, jenengan disihir oleh ini. Oh, naam, dibaca lah. Ya, dibaca. Nanti ada orang kirim mangga, kirim apa, hati-hati jangan dimakan. Itu ada ininya. Itu coba. Ini apa bukan dukun? Nah, membaca sesuatu yang gaib. Iya. Subhanallah. Walaupun pakai kerudung. Dan itu percaya coba. Nah, itu yang saya jumpai. Dan sampai sekarang masih ada itu perempuan itu, artinya. Allahu a'lam. Waktu saya awal-awal awal antum datang saya dengar dan saya punya saksinya bahkan dari keluarga sendiri. Kalau saya melihat langsung kejadiannya enggak tapi saksinya banyak. Saksinya punya hubungan dengan yang saya sebut Romo Willis. Iya. Ini yang antum janjikan malah Ustadz. Ini yang telah belum diceritakan ini, yang cerita ada kaitan dengan penunggu laut mana gitu, Romo Willis atau apa itu ya. Betul. Di Kediri kan ada di Gunung Willis. Ya, ada Romo Willis. Semua orang tahu bahwa itu dukun. Iya. Sangat jelas itu, walaupun disebut itu sesepuh atau orang pintar lah, tapi jelas-jelas dukun. Nah, itu. Ini keluar dari lisan imam ini sendiri, dia menyatakan dalam bahasa, dalam pertemuan itu kan saya sindir. Dia mengatakan, aku ora percaya kok. Aku mau teko. Ini seorang imam pembawa menuju surga datang ke dukun, dia nggak ngerti apa bahayanya, apa gimana. Sholatnya 40 hari nggak diterima. Kalau diterima, kalau dia percaya kafir. Tapi datangnya tok ini dengan seorang imam itu yang mengaku besar, yang mengaku itu murni Quran dan hadis, akan membawa orang ke surga, kok datang. Dan cerita ini ma'ruf Ustaz ya, artinya diketahui oleh khalayak ramai dari kalangan Islam Jamaah. Yang di atas, orang-orang di atas tahu. Yang di atas tahu. Wakil-wakilnya tahu. Nah, maka harapannya kan dengan video ini yang di bawah pun bumi itu tahu. Kalau yang bawah tutup rapat. Nah, mudah-mudahan ini kan mencerahkan Ustaz ya. Makanya. Ya, ini kita buka ini niatnya agar di bawah bisa mengerti tahu hakikat ini. Yang di atas. Jadi sampai di antara mubalik atau guru-guru di pusat itu paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 orang ikut ke Romo Willis ini. Itu selain yang ditugaskan oleh imam ini untuk mendekat ke sana. Iya. Untuk mendekat ke sana. Berarti tentu lebih dari 6. Ya. Itu saya bisa memastikan bahwa ini sudah masuk ke ranah kesyirikan karena bukti-bukti dari para
guru-guru ini, Ya, yang ustadz-ustadz datang yang di atas ini, ada yang sepaku bumi 2 orang. Paku bumi itu sekorup saya. Iya, iya, iya. Yang dianggap ulama paling top itu dua orang. Yang satu ini yang saya korek, karena ini juga masih prepian saya, juga menantu juga, masih prepian saya. Tanya, namanya Huda, kenapa sampean kok bisa kebawa ke sana? Ke Romo Willis tadi. Iya. Jawabannya dia itu salah satunya, walaupun nggak nyebut langsung, kulon niki manut, kulon niki dikongkon, kulon niki melu, sekedar ikut, sekedar disuruh, ikut. ya. Ada yang nyontohi gitu. Iya. Maksudnya Pak Leknya itu masih imam ini. Jadi saya hanya ikut. Nah, terus cerita banyak. Dia cerita diantaranya ini contoh saya buka ya, bahwa ini betul-betul kesyirikan, betul-betul nggak lepas dari jin. Jadi cara mempengaruhinya itu dipengaruhi dengan orang ini diceritakan tentang bapaknya. Termasuk imam yang sekarang ini, dia apakah dari saudara yang seperpian saya ini saya dengarnya, atau saya dengar langsung, saya agak samar sekarang. Ya. Tapi yang keluar begini. Loh, dia ngerti semua ya tentang bapak saya ya. Sejarahnya, kelahirannya, belajar di mana. Saya bilang itu jin semua. Iya, jin yang beritahu. Mungkin jin yang dulu jinnya Pak Haji Nur Hasan ke Romo Willis cerita jinnya situ, ya bisa dong. Nah, gitu itu nggak ngerti, dia nggak tahu. Ya, dia perasaannya berarti ini orang dekat gitu, orang ini temannya, ini. orang hebat, sama hebatnya. Akhirnya sama dengan prepian saya ini tadi yang juga menantu juga dari Pak Gumi ini juga ngomong gitu. Saya ini kata Romo Willis turunan raja dari bangga dia. Iya, tuh ngomong gitu. Saya ini turunan ini Joko Tingkir lah apalah ya. Sampai akhirnya dikasih cincin itu besar gitu. Sampai ini dia itu beras jatah untuk makan dia di pondok itu dibawa ke sana. Kirim ke Romo Willis. Iya, sampai mobil digadaikan, uangnya juga bawa ke sana. Jadi kayak dibikin linglung. Jadi beberapa pertemuan hipnotis. Ya. Beberapa pertemuan itu diminumin air kelapa. Ini menantu yang satunya. Yang ustadz biasa, bukan Pak Gumi. Dia cerita kalau sudah diminumi kelapa itu, Romo Willis itu sudah tahu di mana dia berada. Oh, kayak dimasukin chips gitu ya? Dia seperti pergi ketahuan. Itu di atas ini, di pusat yang sini, dan sekarang. Artinya ini pentolan-pentolan mereka dalam keadaan nggak ngerti akidah. Terus kemudian mengatakan bahwa mereka akidahnya yang paling benar begitu. Jadi itu yang saya luruskan pertama kali datang. Sampai sungguh menyedihkan di keluarga keimaman ini terjadi. Pernah ya salah satunya, ya imamnya ini sakit, waktunya bengkak. Oh, bengkak sekali. Itu yang dituduh siapa? Dituduh iparnya. Dari mana ngertinya? Dari orang pintar. La ilaha illallah. Yang nyihir kamu itu. Akhirnya hampir terjadi gegeran itu. Iya. Yang ponakannya, wah saya bunuh saja itu. Masa nyihir bapak pamannya sendiri. Nah, itu seperti itu. Ada lagi. Dengan yang sekarang ini, mohon maaf, di sana perusahaan rokok yang ada di Kediri, itu kan dia juga punya orang pintar. Nah, orang-orang di situ yang megang juga bercerita bahwa yang namanya mereka sebutkan bahasanya apa? Abah bahasa. Ini Cina, dia bilang Abah itu kalau lagi galau ke sini. Abahnya ini yang maksud abahnya Islam Jamaah. Iya, betul. Dia orang Cina bilangnya imamnya datang ke situ kalau sudah sama. Dan datangnya orang pintarnya, punyanya perusahaan rokok. Ya Allah. Saksinya ada. Tapi tidak banyak semua, tidak banyak orang tahu, itu ditutup. Kalau ditanya paling dia jawabannya saya datang kok. Nah, ini kondisi sekarang. Nah, terus yang belakangan ini yang justru sebenarnya bibitnya sudah dari awal terkait masalah persilatan. Mereka punya namanya silat asad, kemudian bela diri bela diri. Mereka punya jurus kasar, mereka punya jurus halus. Nah, yang jurus halus ini saya dari dulu nggak percaya. Sebelum ke Mekah dulu sudah ada ini jurus halus ini.
Jurus halus dari. Apa itu jurus halus? Seperti Jurus tenaga halus dalam itu, gitu. iya kayak tenaga dalamnya hanya gerakan-gerakan. Iya, Cuman aneh-aneh gitu loh, nggak masuk di rasional. akal ya. Kalau aslinya ketika mereka berguru itu katanya ada persyaratan berendam berapa malam, kemudian makan apa. Itu silat jurus halus yang ada di mereka anggap itu kesaktian didapat dari mangkul doa. Perasaan di bawah begitu itu. Jadi mereka nggak paham betul bahwa ini kesyirikan gitu kan? Gak ngerti. Jadi di bawah-bawah kayak pengurus di daerah, di desa, di kelompok itu semua belajar itu, bayar. Ada guru khusus itu, jurus halus. Nah, yang belakangan ini saya malah dengar dari saudari yang hijrah, yang juga masuk di anggota, namanya mereka punya pasukan bawah tanah, Bolo Pendem. Bolo Pendem. Bolo Pendem. Istilah mereka. Mereka punya pasukan khusus. Nah, waktu itu saya nggak begitu perhatian karena saya nggak, secara pribadi saya nggak seneng nyari-nyari info-info gitu. Yang nggak seneng. Yang saya lihat baru saya tegur, saya luruskan. Nah, saya ngertinya malah setelah keluar. Setelah si saudari itu keluar. Setelah saya keluar dan keluar. Ada yang hijrah dari Bolo Pendem ini. Kenapa dia kok hijrah? Ya. Ternyata dia ini, jadi wanita ini dari luar Jawa aslinya. Kalau nggak salah ibunya atau bapaknya mati kena sihir. Iya. Karena mati kena sihir, dia akhirnya belajar. Singkat cerita belajar ilmu-ilmu sihir itu, dia pelajari bagaimana tujuan dia untuk mempelajari sebenarnya sihir itu apa sih? Iya. Bagaimana cara, mungkin dia pelajari itu. Karena latar belakang orang tuanya meninggal karena sihir. Dia hanya ingin tahu sihir itu mana. Nah, terus di Islam Jamaah dia dimasukkan di anggota khusus Bolo Pendem ini. Wanita itu, perempuan. Nah, ternyata dia bercerita dari praktek mereka jelas-jelas menggunakan jin. Jadi tokoh saya nggak hafal namanya karena saya nggak nyari-nyari saat itu. Tokoh utamanya sudah meninggal juga. Itu pakai jin juga, jin macan putih, macan apa gitu. Macan putih. Ya, macan putih. Dan itu mereka anggap bahwa itu suatu kemurnian, suatu. Nah, yang lebih terang lagi setelah yang hijrah ini bercerita bahwa dia diperintah pertama oleh ketua Bolo Pendem pusat untuk membunuh 3 ustadz yang keluar. Nah, salah satunya saya, Abdul Aziz, Abdul Mas'ud, 4 sana sama Abdul Fattah. Itu. Terus dia nggak mau membunuh lewat sihir. Lewat sihir. Jadi kemampuan kamu ngerti ilmu itu habisin aja. Artinya yang disuruh bukan cuma perempuan ini ya, tapi artinya semua yang ada di kelompok Bolo Pendem tadi mungkin. Allah alam. Cuman yang hijrah ini yang bercerita saya, dia cerita pengalamannya. Kemudian karena dia nggak bergerak berapa bulan, terus dihubungi lagi lewat kalau tadi kan ketua pusatnya Bolo Pendem yang minta dia pertama sih di daerah, pengurusan daerah mungkin diperintah. Yang kedua penerobos, mereka punya penerobos namanya orang-orang khusus yang diterjunkan ke daerah. Penerobos umum yang menghubungi. Nah, itu intinya sama, suruh menghabisin 4 ustadz yang keluar ini, yang dianggap keluar targetnya. Bahkan dia mendengar suara wakil-wakil imam di dalam telepon itu. Bahkan dia mendengar suaranya imam. Oh, berarti karena dia mengatakan intinya dia tidak mau. Tidak mau. Itu berarti tutu jamaah. Berarti bukan orang jamaah, jelas terpengaruh. Ya terus misuh-misuh itu kayak keluar kayak biasa. Ini saya perlu tegaskan ke pemirsa ini. Jadi begini pemirsa. Jadi dari yang Anda dengar dari Ustadz Khalil barusan, karena sempat juga lihat videonya itu Ustadz. Jadi ada salah satu orang perempuan gitu yang kemudian juga sudah hijrah dari Islam Jamaah, yang sebelumnya perempuan ini belajar ilmu sihir. Dengan ilmu sihir, tapi karena perempuan itu tidak mau, sampai akhirnya dianggap oh ini berarti sudah
bukan dari kita lagi nih, berpemahaman beda. Nah, jadi sampai seperti itu pemirsa, ada ancaman untuk pembunuhan. Subhanallah. Artinya kalau mereka benar Ustadz, kan nggak sampai ada ancaman pembunuhan. Ayo kita diskusi ilmiah saja. Kalau betul-betul yang dicari kebenaran, kita bicara terbuka secara ilmiah. Tapi kalau sampai ada bunuh-bunuhan ini nampaknya udah parah. Apalagi wasilahnya wasilah sihir. Betul. Wah, jadi ini yang mau kita angkat, bahwa imam sekarang, wakil-wakilnya, orang-orang di pusat yang terkait dengan ilmu kanuragan itu betul-betul meraktekkan jin-jinan. Ya Allah. Sampai yang hijrah ini cerita bahwa kalau sudah lewat jam 12 malam itu ada latihan-latihan khusus. Ada yang dari jarak jauh, dia taruh botol aqua, kemudian dia taruh jarum-jarum, dia pakai jurus apa, dengan dalih berdoa kepada Allah. Itu sangat jelas bahwa itu perdukunan. Nah, tapi satu yang kemudian mengganjal di pikiran saya Ustadz, artinya begini, karena memang dari awal mulai part yang pertama dulu, salah satu masalah terbesarnya adalah kebodohan, karena tidak diajarkan akidah yang benar. Bahkan ketika membaca kitab hadis pun itu ada beberapa hadis yang sempat dalam tanda kutip disunat lah, dipotong-potong penjelasannya segala macam. Nah tapi kemudian kan tentu mereka dari kelompok Islam Jamaah ini kan mereka juga berinteraksi di masyarakat luas Ustaz. Artinya mereka tahulah dukun seperti apa, kemudian ilmu-ilmu sihir itu bagaimana di masyarakat luas yang difahami oleh masyarakat. Nah tapi kok sampai setidak mengerti itu mereka, bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang sedang dilaksanakan yaitu kirim sihir, ancaman membunuh orang, kok mereka nggak ngerti bahwa itu sihir itu separah apa kira-kira Ustadz? Jadi kembali ke yang saya bahas tadi, karena sudah diopinikan, didoktrin sejak lama bahwa di pusat itu pasti murni. Di pusat itu ahli Quran, ahli hadis, doktrin, ahli ibadah, ahli ini, ahli ini. Sehingga di bawah itu percaya saja. Dan umumnya mereka kan orang awam, nggak pada gubris hal-hal yang seperti itu. Jadi kemasannya ke bawah ya mangkul, murni, silat mereka pun ada sanatnya. Mereka bilang ada sanatnya. Jadi dikesankan begitu sehingga tidak ada kesalahan sama sekali. Mereka nggak teliti, pokoknya yang datang dia ambil aja gitu. Iya. Nah, yang terakhir ini yang menyihir ini kan kalau nggak maksud saya kaitannya dengan masalah hukum, bagaimana orang menyihir? Bagaimana orang percaya dan menyuruh orang nyihir kan kafir, termasuk pembatal keislaman. Bahkan dalam fikih Syafi'i pun di dalam bab riddah salah satunya sihir yang menjadikan orang itu murtad. Dan mereka itu nggak tahu kayak gitu. Dan itu pusat atau jangan-jangan sudah murtad sejak dulu. Waliyadzubillah. Ini la ilaha illallah. Berarti betul-betul sihir Ustaz ya. Jadi nampaknya ini perkara yang harus betul-betul digali secara lebih dalam Ustaz. Artinya praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek bekerja sama dengan bangsa jin yang kemudian bisa jadi justru yang seperti antum bilang masyarakat bawahnya malah nggak ngerti. Maka ketika kita bongkar lewat video yang semacam ini, tentu mereka akan mulai berpikir. Karena lucunya begini Ustaz, di video-video yang kita keluarin alhamdulillah kan itu juga seperti nampaknya ada buzzer juga. Ada buzzer dari mereka yang kemudian emang Khalil itu ustadz gitu. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Ada yang mengatakan lagi macam-macam loh. Artinya buzzer-buzzer mereka. Tapi secara tidak langsung kita pun paham ketika mereka bisa berkomentar di akun-akun yang kita keluarkan, artinya mereka kan menyaksikan juga. Jadi ya mudah-mudahan di kalangan bawah mereka ketika semakin muncul larangan jangan nonton ini, jangan percaya sama Ustadz Khalil, jangan percaya, itu maka akan muncul rasa penasaran dan mudah-mudahan penasaran mereka itu menjadikan mereka semakin tercerahkan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Memang kalau kesannya kalau saya buka seperti ini seakan saya memfitnah atau menjatuhkan, tapi saya nyatakan saya berbicara apa yang saya dengar, yang saya lihat, dan kalau Anda tidak percaya buktikan saja. Telusuri itu dan dicari betul. Benar-benar ada atau tidak? Benar-benar ada atau tidak? Termasuk yang ketika ada acara CAI tadi ya, Cinta Alam Indonesia atau apa itu, diceritakan karomahnya. Itu tertulis dan rekaman ada dan berkali-kali diulang. Otentik udah.
Subhanallah. Itu mengenai yang kita sempat janjikan waktu itu, Ustaz. Jadi mengenai kesyirikannya, perdukunannya, bagaimana mereka bekerja sama dengan bangsa jin. Yang itu dalam akidah jelas-jelas pelanggaran besar, bahkan dikatakan dalam salah satu pembatal keislaman. Barakallahu